Hai anak soleh dan soleha di rumah, bertemu lagi dengan Ibu Guru Alma. Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Nah, kemarin Bu Guru Bahasa Arab telah mengajarkan kita bagaimana cara bertanya kabar menggunakan bahasa Arab. Sekarang Ibu Guru ulangi supaya anaknya Ibu Guru bisa paham. Ibu Guru coba ya. Kaifa haluk? Jawabnya bi khair, alhamdulillah. Satu kali lagi ya. Kaifa haluk? Dijawab alhamdulillah. Jawabannya bi khair, alhamdulillah. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Guru Alma. Hari ini Ibu Guru akan membawakan materi, yaitu materi tematik dan bimbingan sholat. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, biasakan untuk senantiasa berdoa dan murojaah. Hari ini kita akan murojaah surah An-Naba dari ayat 1 sampai 16. Diikuti ya, Ibu Guru akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Alhamdulillah, kita sudah murojaah surah An-Naba dari ayat 1 sampai 16. Sekarang kita bisa masuk materi tematik hari ini. Nah, materi tematik yang akan kita pelajari hari ini masih di tema 2 tentang kegemaranku. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 3 subtema, yaitu subtema 1, gemar berolahraga, subtema 2, gemar menari dan bernyanyi, dan subtema 3, gemar menggambar. Nah, hari ini kita sudah masuk ke subtema 4, yaitu gemar membaca. Nah, untuk muatan pembelajaran yang akan kita pelajari pertama kali yaitu bahasa Indonesia, posisi duduk yang benar saat membaca. Kemarin Bu Guru Harni sudah menjelaskan posisi duduk yang benar saat menggambar. Nah, hari ini yang akan kita pelajari
posisi duduk yang benar saat membaca. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Dayu gemar membaca. Membaca adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Membaca menambah pengetahuan kita. Nah, coba perhatikan posisi duduk Dayu ketika membaca. Nah, posisi duduk Dayu ketika membaca yaitu posisi duduk yang tegak. Kemudian, Dayu meletakkan buku di atas meja dan coba perhatikan jarak mata Dayu dan buku tidak terlalu dekat. Kenapa? Ketika mata dan buku terlalu dekat akan merusak penglihatan kita, membuat mata kita menjadi cepat lelah dan terasa sakit. Jadi, anak soleh dan soleha di rumah ketika membaca buku, coba diikuti posisi duduk Dayu yang benar. Nah, seperti ini ya. Sudah paham ya anak soleh dan soleha di rumah? Kita ikuti nanti ketika membaca buku, harus seperti ini cara duduknya, jarak buku dan matanya. Nah, sekarang kita lanjut ke muatan pembelajaran selanjutnya, yaitu muatan PKN, bacaan kegemaran keluarga. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah keluarga Lani. Keluarga Lani juga gemar membaca. Jadi mereka sedang membaca bersama-sama di ruang tamu. Ayah Lani gemar membaca koran. Kemudian, Ibu Lani gemar membaca majalah. Sedangkan Lani gemar membaca buku cerita. Membaca bersama keluarga adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Nah, sekarang anak soleh dan soleha di rumah, kira-kira apa bacaan kegemaran anggota keluarganya? Nah, nanti ditanyakan kepada kedua orang tuanya ya, kepada anggota keluarga yang lain ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke muatan pembelajaran selanjutnya, yaitu muatan SBDP. Kerajinan dari bahan alam. Kita dapat membuat kerajinan dari bahan alam. Sebelumnya pernah Ibu Guru jelaskan banyak sekali bahan alam yang dapat kita manfaatkan untuk membuat kerajinan. Contohnya, coba perhatikan berikut ini. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Betul sekali, ini adalah gambar biji jagung. Nah, biji jagung ini adalah salah satu contoh bahan alam yang dapat kita buat menjadi kerajinan. Contoh lain yang dapat kita buat untuk kerajinan seperti daun kering, bunga kering, daun kering, ranting kering, dan biji-bijian. Jadi, ini merupakan contoh bahan alam yang dapat kita buat untuk kerajinan di rumah. Jadi, anak soleh dan soleha di rumah sudah paham ya? Alhamdulillah, materi tematik telah selesai. Kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu bimbingan sholat. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar, yaitu bacaan niat sholat subuh. Kita baca satu kali lagi ya, supaya lebih hafal. Usalli fardus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, untuk materi bimbingan sholat hari ini masih tentang bacaan niat sholat. Nah, niat itu biasanya dibaca di dalam hati. Namun, karena anak soleh dan soleha di rumah masih dalam tahap belajar, ketika membaca niat sholat boleh dilafazkan, boleh dikeraskan supaya mempermudah orang tua untuk mengoreksi bacaannya. Nah, untuk bacaan niat sholat hari ini yang akan kita pelajari yaitu bacaan niat sholat duhur. Sholat duhur kita laksanakan di siang hari, biasanya jam 12 atau jam 12 lewat. Nah, sholat duhur terdiri dari 4 rakaat. Jadi, cara membaca bacaan niat sholat duhur didengarkan baik-baik ya, kemudian diikuti dan dihafalkan. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Satu kali lagi ya. Usalli fardhu zuhri
arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, itulah dia bacaan niat sholat duhur. Sering didengarkan dan dimurojaah supaya lebih paham, lebih hafal, dan lebih lancar lagi. Nah, untuk tugas hari ini yaitu di buku Bu Pena halaman 155, yaitu tentang bacaan kegemaran anggota keluargamu. Jadi anak soleh dan soleha di rumah, nanti ketika mengerjakan tugas ini, jadi bertanya kepada kedua orang tua, bertanya kepada ayah, bertanya kepada ibu, kepada kakak kalau ada kakak, kepada adik kalau ada adiknya. Jadi nanti ditanyakan, ingat ketika bertanya harus menggunakan kalimat yang sopan. Jadi gunakan kata permisi, ayah, saya ingin bertanya, bacaan apa kegemaran ayah? Jadi nanti dituliskan di sini bacaan kegemaran ayah. Kalau ayah gemar membaca koran, boleh ditulis di sini. Ayah gemar membaca koran. Nanti setelah bertanya kepada ayah, kemudian bertanya kepada ibu dengan menggunakan bahasa yang sopan juga ya. Jadi, permisi, ibu, saya ingin bertanya, ibu gemar membaca apa? Nah, untuk kolom kakak, kalau ada kakaknya boleh diisi. Namun kalau tidak ada kakak, dikosongkan saja sama dengan adik. Jika ada adiknya, boleh diisi, dan jika tidak ada adiknya, boleh dikosongkan. Seperti itu ya. Nah, tugasnya Ibu Guru tunggu. Jadi, lebih disiplin mengerjakan tugasnya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu Guru berharap anak soleh dan soleha di rumah tetap semangat belajarnya, ingat sholat 5 waktunya. Ibu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Ibu Guru selanjutnya.